Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, untuk dari Bro Rido, kita akan membahas tentang beban mobil atau kita sebut aja center of gravity. Sebelumnya, eh, center of gravity ini sebenarnya agak rumit untuk cara penghitungannya. Jadi, contoh. Saya kasih contoh aja. Ini aku pakai mobil Shelby Cobra 427. Mobil dari Carroll Shelby sekitaran 1969. Tahun 1969. Ya. Jadi ini aku ngasih contoh untuk mobil eksperimen atau mobil demonstrasi untuk mobil Shelby. Kenapa saya pilih mobil kenapa saya pilih mobil Shelby ini? Karena tujuan video kita ini membahas tentang berat mobil dan center of gravity dan bagaimana mobil ini kita menjinakkannya dengan stabil. Jadi mobil Shelby Cobra ini memang terkenal dengan tenaganya yang buas. Tenaga standarnya itu di atas 550. Oh sorry, ini kita off kan dulu standar. Nah, standarnya itu di atas 514. Kalau kita ke dinamiknya, mesin curve-nya itu torsi di atas 670. Nah, cara menghitungkan powernya itu biasanya yang hijau itu namanya torsi. Nah, power itu dia warna merah, menunjukkan dia di atas 600 berapa tuh? Sekitar di 500 powernya. Torsinya di bawah 400 atau di sekitaran berapa tuh? Setahu aku di torsinya tuh di sekitaran di sekitaran 300 atau 400 lah. Mungkin itulah alasan itulah saya jelaskan dengan torsinya dengan engine yang sangat besar. Lalu bagaimana cara mengatasi mobil dengan engine yang besar, terus juga mobil ini tetap stabil untuk diajak balap. Nah, jadi teori center of gravity itu kita harus tahu dulu dasarnya. Contoh nih, saya kasih tahu lagi contohnya. Contohnya untuk center of gravity itu dia ada berat tumpuan. Contoh mobil Shelby Cobra ini berat standarnya di atas 1595. Nah, karena saya turunin semua beban-beban dari mobil, mulai dari bangku dibuat ringan, terus juga cadangan ban juga dikurangin, dilepasin semua, terus juga body dibuat carbon fiber jadi agak ringan gitu. Besinya juga, kerangkanya juga udah berubah jadi carbon fiber semua. Jadi udah diringanin di bawah. Sekarang standarnya kan tadi di atas 1500 turun jadi 800, sekitar 800 dan 900 lah berat mobil Shelby ini sekarang beratnya. Jadi pada tahun itu, di tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu di atas tahun 2000 sampai 2004 ada dulu mereka memakai teknik bell S wake atau bola pemberat. Dia bola kayak mana ya? Bolanya itu ada yang bentuknya petak, ada bentuknya bulat kayak macam bola. Terus juga ada yang petak tapi agak lonjong. Itu fungsinya diletakkan di bagian sasis mobil.
sasis mobil bagaimana? Nah, sasis mobilnya itu ada sudutnya itu ada sudut 4. Yang pertama dari sudut depan itu yang kiri dan kanan. Sudut belakang itu ya kiri dan kanan. Begitu sebaliknya. Dia jadi antara depan dan belakang. Udah. BLS itu sebenarnya fungsinya untuk pemberat mobil, untuk menstabilkan mobil itu jadi aman untuk dikendarai. Atau dalam istilahnya itu mobil ini handal dan stabil atau handlingnya makin meningkat. Ya, inilah bahasa Inggrisnya weight balance, weight atau berat balancing atau kestabilan. Nah, ini tadi gue bilang BLS more effective adjective dan and the distribution cars increase the weight. Jadi pemberat BLS ini gunanya untuk menambah kestabilan mobil saat putaran mesin semakin meningkat. Jadi standar mobil Shelby itu kan di atas 500 tuh, gede, mesinnya kan gede. Pokoknya mesin dia itu pokoknya di sekitaran 4000 cc atau di 5000 cc. Itu setahu aku ya untuk di Shelby ya. Saya kurang tahu, saya tadi belum menganalisis mobil ini. Atau kita analisis dulu lah biar lebih jelas lagi lah untuk mobil Shelby Cobra ini. Sorry agak nge-lag ya. Nah, ini sini. Nah, ini mesinnya bertipe V8 OAV, terus juga di atas 6997 cc. Nah, power standarnya aja 507 head dengan di atas 6500 rpm. Ini meshnya beratnya sekarang udah 939 kilo. Tadinya di atas 1500, turun jadi 939 kilo. Ya, ini dimensinya di atas 3000, dimensinya panjangnya, terus juga dimensi sudutnya juga semua. Ini saya pilih mobil ini sebagai contoh. Oke, mari kita ke tuning ya. Jadi kita balik lagi pembahasan dari center of mass atau center of gravity. Jadi karena mobil ini powernya besar, terus juga torsinya juga besar. Jadi bagaimana mobil ini bisa handlingnya dengan sempurna? Bagaimana mobil ini kita bisa buat handlingnya sempurna? Nah, inilah tadi gue bilang BLS itu tadi gue bilang berat dengan sumbu yang kecil. Jadi bukan kayak macam pemberat dikasih besi untuk nge-gym, bukan. Dia besinya dibilang kayak macam sebesar tangan, kayak macam bawa tas westpack lah, segini lah. Nah, itu besi itu ditanamkan di bagian belakang sasis, gunanya untuk memberatkan atau menstabilkan. Nah, itu biasanya letak di suspensi, kalau nggak di suspensi di bagian sasis. Nah, BLS ini kita terserah mau bikin berapa kilo. Contoh 1 kilo ini aja udah mau hampir berapa tuh ya, 1 kilo ini kan 1 kilo, tapi kalau dibuat 10 kilo ini 10 kilo. Nah, cara penghitungannya ini tetap sama. Ini yang ini 22 kilo kita tambah lagi jadi 90 kilo dan seterusnya. Jadi untuk mobil Shelby Cobra ini saya ngasih di atas 155 kilo. Kenapa gitu? Ya, karena kan Shelby ini kan terkenal mesinnya bandel, terus juga beratnya juga besar. Jadi berat mesinnya itu ada sekitaran di atas 800 kilo atau 700, mungkin segitulah ya. Namanya kalau untuk mobil Amerika muscle itu berat-berat itu.
Saya tahu mobil Amerika tuh kalau bikin mobil tuh nggak ada yang bilang ringan, itu semua berat-berat. Karena mereka mengejar durability dan torsi. Makanya kenapa di mobil tuh dibuat berat. Jadi ini saya buat di 155 kilo. Jadi penghitungannya tuh tetap 155 kilo. Jadi tahu ya intinya ya. Ya balik lagi itu dari BLS weight atau pemberat pemberat bola pemberat bukan kayak macam besi kayak tempat olahraga, bukan ya. Dia kayak kecil, bisa dipegang di tangan tapi dia kayak ada tumpukan gitu. Dia ada yang peta, ada juga yang bulat. Dia nggak terlalu besar kali lah besinya, tapi berat juga tuh. Mungkin nanti next videonya atau nanti saya screenshot juga lah hasil gimana BLS itu nanti pemberatnya. Nah kemudian namanya ini yang saya bilang center of mass. Nah center of mass ini adalah sumbu roda atau sumbu kerangka. Jadi pabrikan mobil itu sebenarnya sudah ngasih namanya tuh center of gravity atau center of mass, sudut sumbu atau sudut kerangka. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, penghitungannya itu berdasarkan dengan minus. Minus ini sebenarnya tambah. Sebenarnya minus itu kan minus itu kan untuk yang mobil di kerangka depan. Nah, kalau yang plus ini untuk kerangka yang belakang. Jadi penjelasannya kayak mesin itu kan berat, itu kan mesin itu sebenarnya kan berat di atas 800 kilo ya. Pokoknya umpamanya contohnya mesin mobil Amerika itu kan berat, karena berat di depan mesin itu kan di atas 700 atau 800 lah, saya hitungnya gitu aja lah contohnya. Nah karena mesinnya udah berat, bagaimana cara kita menstabilkannya? Cara menstabilkannya tetap saya kasih di bawah, di depan saya buat kasih 35. Dalam arti 35 ini maksudnya gini, 35 mm atau kalau kita sebut 35 mm sumbu beratnya ya. Jadi dia bukan hitungan kilo tapi milimeter. Jadi ada dikasih tambahan beratnya berupa kayak, kok dibilang bukan pemberat ya, tapi kayak macam kerangka tapi kayak disumpelin besi gitu, tapi bukan dilas, bukan bukan. Jadi itu gravitinya atau penyimbangnya itu dikontrol lewat dari kalau nggak salah tuh waktu saya nengok di YouTube atau di Google ya, setahu saya cara penyetelan center of gravity itu orang tuh pakai mesin pendeteksi gravity. Jadi center of gravity itu berapa persen kalau dari mesin ya. Kalau dari mesin tuh dia hitungannya berapa persen. Nah kalau di sini dia hitungannya 35 mm atau cm, sama aja itu. Dia ada milimeter, ada sentimeter, juga pengukuran juga melalui dari ini juga. Nah, gunanya kenapa saya buat beratnya di depan? Karena saya mengutamakan downforce. Jadi sebenarnya downforce itu bukan tentang bumper mobil aja, enggak. Ada bilang pengalaman dari orang lain ya. Jadi kalau kita mau balap itu sebenarnya kita beli bumper dirombak terus dibuat sirip di depan tuh kayak macam, tahu lah ya. Kalau mobil balap itu kan kadang bumpernya tuh dikasih siripnya ada dibuat 3, ada yang dibuat silang.
itu gunanya untuk aerodinamik atau menurunkan downforce. Jadi pas ketika kita balap di kecepatan 60 atau 100 dibelokkan, itu aerodinamik itu berfungsi. Gunanya baru saya makan. Sorry ya. Gunanya itu menurunkan juga dorongan angin. Jadi aerodinamik itu juga dari bumper maupun juga spoiler dari belakang itu sangat pengaruh. Jadi ada yang up force, terus juga down force juga itu ngaruh semua. Jadi upper force itu sebenarnya untuk di bumper depan. Down force itu untuk di side belakang ataupun di bumper belakang. Gunanya itu menetralisasi angin yang masuk dari mobil itu yang berlebihan. Ya, contohnya kayak saya tadi bilang, bumper depannya itu dibuat berat. Itu bisa juga bumper dibuat berat, bumper dibuat ringan juga itu bisa. Itu tergantung kebutuhan balap. Contohnya gitu. Misalnya dia mau balap di area Subaki, itu bumpernya dibuat berapa beratnya juga, terus juga mau dibuat sayap kah di situ atau dibuat kisi-kisi enggak di bumpernya tuh, itu semua berpengaruh dari bumper itu. Oke, balik ke topik, kita membahas center of gravity. Jadi ini aku kasih poin di atas 35 mm. Ya, ini 35 mm. Kenapa aku buat gini? Inilah titik mobil kestabilannya paling stabil atau dibilang paling tinggi, bukan paling rendah ya, tapi ini paling tinggi. Itu untuk mobil FR atau front wheel belakang atau rear atau RWD, rear wheel drive. Ya sebutnya gitu aja, RWD ya, rear wheel drive. Kalau FR ini sebenarnya kan penyebutannya karena mesin di depan, penggeraknya di roda belakang. Nah, jadi itulah saya bilang, saya sebut FR atau kita simpelnya kita bilang RWD. Oke. Jadi weight control, jadi pemberatan kontrol di sinilah semua. Mulai dari center of gravity, ada lagi belt as weight. Belt as weight ini sampai sekarang masih dipakai untuk balap sekarang. Contoh kayak macam mobil Formula, Grand Touring, atau balapan endurance, mobil balapan 24 jam atau mobil lama atau pertandingan ketahanan endurance ya kan. Semua ini BLS ini masih dipakai untuk balapan sekarang. BLS weight. Oke. Lanjut. Oke, center of gravity udah sih kita bahas. Nah, jadi di semua ini kita harus mengontrol semua. Ya. Nah, ini seperti downforce. Tapi ini kan mobil standar, jadi nggak ada pakai downforce. Jadi itu kan mobil standar, tidak ada sayap, tidak ada bumper depan untuk penyetelan, berapa angin yang diterima, nggak ada. Oke. Mungkin saya akan kasih contoh lagi untuk demonstrasi untuk dibalap di high race ya. Nah, ini saya jelasin lagi nih ya. Brake atau pengereman. Nah, di pengereman ini ada namanya racing ya. Kok dibilang itu dia full keramik, ada yang full besi baja. Kalau yang besi baja tuh yang normal. Nah, kalau yang full keramik tuh untuk racing. Gunanya ini gunanya kalau kita pakai yang racing itu lebih ini aja, lebih stabil aja pengeremannya. Cuman untuk di kecepatan tinggi, misalnya kita mau berbelok tapi kita masih di kecepatan 150, kita udah ngerem tapi masih juga ngeblong gitu.
Ini gunanya untuk ini aja sih sebenarnya, untuk jalur-jalur yang jalannya nggak terlalu panjang untuk di jalan lurus gitu. Kalau normal ini dia sangat sangat full efisien. Full efisien tuh dia dibilang dia tuh stabil untuk di jalan lurus, dia kan. Kita mau ngerem, dia fokus ke pengereman di depan. Presentasinya di rem depan tuh lebih menggigit atau lebih cepat dia mengurangi kecepatan daripada yang di belakang. Kalau yang racing ini kan dia 50-50, jadi pengeremannya tuh dibagi, disalurkan yang pengereman di depan maupun di belakang, jadi itu tetap stabil. Nah kalau yang pakai yang normal ini, dia memang pengeremannya fokus di depan tapi yang belakang sedikit. Nah inilah kenapa brake-nya brake-nya ada yang normal, ada yang racing. Jadi itu ada dua pilihan. Sebenarnya kalau rem normal itu kan itu brake yang udah dibuat dari pabrikan, alias dari besi baja, bukan dari keramik. Nah, brake brand sinilah yang saya buat. Nah, penyetelan saya tuh sebenarnya di pengereman di belakang, agar yang belakang tuh lebih cepat menggigit, baru di depan lah pengeremannya tuh lebih sedikit menggigit. Kalau di belakang ini lebih banyak menggigit. Loh, nanti ban bisa spin dong? Enggak. Dia kan ada brake control. Dia kan ada juga brake system. Udah ada ABS juga ya kan. Ada brake keseimbangan pengereman, ada juga sistem brake juga. Ya, jadi gitulah. Oke. Kalau masih bingung kita langsung ke demonstrasi aja. Mungkin nih video ini agak panjang memang, tapi kita tonton aja. Oke, kita langsung ke demonstrasi. Oke, kita demonstrasi di high speed. Oke, kita setting dulu ya. Oke, jadi tadi aku pakai supercharge agak yang besar. Jadi ini aku buat aja standar aja. Ini aku pakai. Ini nggak ada aku pakai. Oke, nggak perlu lagi disetting lagi. Nah, ini saya kasih demonstrasi lagi ketika ini kita pasang. Jadi ini kita ambil standar. Mobil bahkan susah dikendalikan kalau tidak ada ini. Ada bantuan ini, tidak ada, mobilnya stabil. Nah, ini juga ini saya buat normal aja. Nanti untuk di video selanjutnya saya buat lagi lah nih video tentang ini. Oke, sebelumnya saya setting dulu. Sebentar ya, saya setting dulu ya. Oke, saya setting ke gyroscope aja. Nah, ini saya pakai yang standar, tapi power kencang. Kita lihat ya, mobil ini lebih banyak. Nah, mulai mobilnya tidak stabil karena overpower mobilnya. Kan mobilnya terlalu overpower, jadi pengereman pun juga kurang stabil.
lebih susah untuk berbelok mobil karena terlalu overpower. Ya, jadi gitulah, kalau mobil tidak ada pemberatan, dia super ringan, jadi sangat sulit dikendalikan mobil tuh, dan handlingnya juga sedikit buruk. Jadi itulah kalau mobil tidak ada pemberatan atau berat tambahan dari ballast of weight atau bola pemberat. Oke. Lalu bagaimana kita tambahi beratnya? Nah, ini bakal beda feel-nya, berkendaranya juga akan berbeda sekali. Cukup stabil kalau kita tambah ini. Jadi memang semua pembalap dulu sama yang sekarang ini masih digunakan sampai sekarang ini. Dari center of gravity, belt of weight, semua itu masih dipakai sama orang pembalap. Itu sampai sekarang masih dipakai. Nah, aku pakai yang racing karena tadi pakai yang normal, mengutamakan sistem brake-nya lebih fokus ke depan, maka saya pakai yang racing aja atau full keramik. Ya gitulah, karena mesin ini gede jadi bisa dikontrol dengan pemberat. Kita lihat bagaimana hasil pertimbangannya, apa hasil hasil dari mobil inilah bagaimana. Oke, kita biarin dulu sampai lawannya tuh maju duluan. Kita mau praktek dulu. Ini saya pakai giroskop. Nah, cukup stabil. Dia menetralisir. Jadi pemberat ini sebenarnya dia menetralisir dari mesin yang super galak atau dibilang super besar powernya. Jadi gunanya pemberat ini untuk menetralisir power si mobil. Depannya ada Cizeta. Kalau kita pakai full keramik, dia itu pengeremannya sangat stabil. Jadi 50-50 antara 50 dan 50, sangat stabil. Jadi pengeremannya tuh ikut juga di belakang. Tapi punya kelemahan kalau full keramik ini memang. Dia tidak banyak di depan, dia lebih banyak ke belakang dan depan.
depannya ada Viper. Hilang kendali. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih ya. Jadi sebenarnya itulah masukan dari saya untuk bagaimana cara mengatasi mobil yang terlalu overpower tapi bisa diringankan dengan pemberat. Itulah, jadi kita membahas tentang COG atau Center of Gravity atau bilang Center of Mass, berat sumbu. Ya, ini seperti saya bilang tadi, ini Center of Mass dan Bell Aswick. Jadi sebenarnya untuk mobil Shelby aja untuk penyetelan ini sebenarnya saya juga nggak bilang untuk penyetelan mobil untuk Shelby di setelannya di atas BLS-nya di atas 155 kilo dan center of gravity-nya itu ditambah sekitaran 35 mm atau cm. Itu tidak semua mobil itu mengikuti karakteristiknya. Contoh, saya kasih contoh lagi mobil Porsche. Porsche itu kan mesin paling berat juga itu. Kenapa saya bilang paling berat? Karena dudukan mesin itu di belakang. Nah, sama juga penggeraknya juga di belakang. Nah, mobil itu memang stabil. Iya, betul, stabil. Downforce juga bagus. Cuman ada satu kekurangan untuk mobil Porsche itu, yaitu mudah wheel spin. Jadi sebenarnya bukan beratnya karena banyak kali gitu, enggak. Karena dia wheel spin. Wheel spinnya tuh karena sumbu roda di belakang itu dibuat ringan. Nah, sementara di mesinnya itu dibuat berat. Jadi contohnya kalau kita buat besi itu dibuat berat, itu bagaimana kita menggerakkan porosnya? Maka dari situlah poros itu yang bakal jadi panas, besinya jadi panas, dan gitu juga nggak bisa bergerak karena beban yang dipakai dalam poros roda itu tidak berfungsi sama sekali karena beratnya itu tidak bisa mumpuni dari mesinnya itu. Jadi kenapa mobil Porsche itu dibuat poros rodanya dibuat ringan. Nah, itu untuk video selanjutnya ya. Mungkin ini udah hampir 34 menit nih, jauh lama videonya. Oke, segitu aja ya sekiannya. Jadi kesimpulannya untuk ini beragam macam mobil itu, mulai dari Toyota, Honda, juga mobil Dodge, terus juga mobil yang lain, semua itu penyetelannya berbeda. Jadi nggak semua tuh penyetelan itu sama, nggak, berbeda. Semua tuh berbeda penyetelannya. Tergantung dari berat mobil. Misalnya mobil berat standarnya di atas 1200, ada yang 1500, ada yang 2500, semua beratnya itu semua di atas 2000, di atas 1000. Nah, kalau mobil Amerika itu kan beratnya di atas 2000, ada juga yang mobil pickup yang gede tuh beratnya 4000 atau 5000 juga. Nah, kalau kita bahas truk itu udah bertonton tuh beratnya. Kita nggak bahas ke situ, kita bahas mobil basic, mobil kecil, like car. Ya, jadi untuk videonya sekian dari situ aja ya. Ya, mungkin itu aja. Ya, saya ucapkan
selamat dan memahami semua dari teori dari saya. Oke, penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.